Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Masroha dari kelas Kimia C dengan NIM 21060311083. Langsung saja ya. Di sini saya akan mereview video tentang kekuatan asam dan basa. Itu materi pertama. Kemudian materi kedua ada buffer. Materi ketiga ada kesetimbangan kelarutan, dan yang terakhir ada senyawa kompleks. Ini PPT-nya juga langsung saya jadikan satu. Kekuatan asam basa itu dikarenakan ada dua, yaitu karena derajat ionisasi dan juga karena tetapan ionisasi. Lalu apa itu derajat ionisasi dan tetapan ionisasi? Apa hubungan antar keduanya? Berikut penjelasannya. Nah, untuk derajat ionisasi ini itu maksudnya banyak sedikitnya zat yang terion yang akan dinyatakan dalam suatu derajat ionisasi. Lambangnya A seperti ini, yaitu artinya perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Artinya bisa dirumuskan seperti ini: derajat ionisasi sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi jumlah mol zat mula-mula. Nah, jadi jika zat yang mengion itu sempurna, maka derajat ionisasinya 1. Apabila zat tidak ada zat yang mengion, maka derajat ionisasinya sama dengan 0. Nah, maka sama saja dengan derajat ionisasi itu menyatakan kekuatan relatif asam atau basa. Artinya jika nilai A sama dengan 1, itu digolongkan asam dan atau basa kuat, sedangkan nilai yang apabila derajat ionisasi kurang dari 1, maka digolongkan asam atau basa lemah. Seperti itu. Nah, tetapan ionisasi. Nilai tetapan ionisasi itu bisa dirumuskan dengan Ka dan Kb, yang mana masing-masing Ka dan Kb ini itu untuk menentukan kekuatan asam atau basa. Sebagian besar nilai tetapan ini terionisasi semakin kuat asam atau basa tersebut. Nah, ini rumusnya tetapan ionisasi asam. Bisa dilihat seperti ini ya. Dan ini rumus tetapan ionisasi basa. Nah, lalu hubungan antara derajat ionisasi dan tetapan ionisasi itu rumusnya seperti ini, di mana jika kemolaran atau M ini semakin kecil, maka derajat ionisasinya semakin besar. Maka hasil derajat ionisasinya ini semakin besar. Nah, di dalam ini kekuatan asam basa, jadi kan otomatis ada tentang kekuatan asam ya. Di sini kita bahas kekuatan asam. Kekuatan asam itu dipengaruhi oleh banyaknya ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya, yaitu antara asam kuat dan asam lemah. Jadi asam itu H+. Nah, asam itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama di sini ada asam lemah. Asam lemah yaitu senyawa asam yang dalam pelarut tidak sepenuhnya terurai menjadi ion, atau maksudnya terurai sebagian. Contohnya ada CH3COOH, ada C6H5COOH, ada C2SO3, dan juga air jeruk. Nah, reaksi asam lemah tersebut itu merupakan reaksi yang berkesetimbangan. Mengapa? Karena kita setimbangkan, maka dia akan menjadi larutan yang setimbang. Secara umum, ionisasi asam valensi lemah itu dapat dirumuskan seperti berikut, yang artinya ini rumus persamaan reaksi ya. Nah, ini Ka sama dengan H+ amin per Ha, yang artinya dimana semakin kuat reaksi kesetimbangan, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Akibatnya kan Ka semakin besar. Nah, oleh karena itu harga Ka merupakan ukuran kekuatan asam, yang mana semakin besar Ka, maka semakin kuat juga asamnya. Reaksi ionisasi asam kuat itu merupakan reaksi yang mohon maaf, ini sepertinya asam kuat ya. Ini yang kedua, asam kuat.
yaitu senyawa asam yang dalam pelarutnya itu sepenuhnya terurai, artinya dia terurai sempurna. Contohnya ada HCl, H2SO4, dan juga ada HNO3. Reaksi ionisasi asam kuat ini merupakan reaksi yang berkesudahan, maksudnya dia sudah seimbang. Seperti ini. Nah, ini persamaan reaksinya bisa dilihat, dan ini ketika kita mencari H plusnya, rumusnya seperti ini, valensi asam dikali M atau konsentrasi asam. Selanjutnya ke kekuatan basa. Tadi setelah ada kekuatan asam, di sini juga ada kekuatan basa. Kekuatan basa ini dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion OH- yang dihasilkan oleh senyawa basa dalam larutannya. Kebalikannya, persamaannya, kalau kekuatan asam dia dipengaruhi oleh ion H+. Kalau basa berarti dipengaruhi oleh ion OH-. Kekuatan basa ini juga dibagi menjadi dua, ada basa kuat dan juga basa lemah. Yang pertama di sini tentang basa lemah. Basa lemah yaitu senyawa basa yang dalam pelarutnya tidak sepenuhnya terurai menjadi ion. Maksudnya di sini terurai sebagian, seperti KOH, AlOH3. Reaksi ionisasi basa lemah juga merupakan reaksi berkesetimbangan sama dengan asam lemah karena dia belum setimbang, maka ketika kita setimbangkan, dia sudah menjadi setimbang. Secara umum rumusnya seperti ini. Artinya juga sama, semakin kuat basa, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yang akibatnya Kb semakin besar. Oleh karena itu, harga Kb merupakan ukuran kekuatan basa, yang mana ketika semakin besar Kb tersebut, maka makin kuat juga basanya. Berdasarkan persamaan yang seperti tadi, rumusnya, karena pada basa lemah M sama dengan OH-, maka persamaan di atas dapat diubah menjadi seperti ini. Kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini. Ya. Konsentrasi ion OH- basa lemah juga dapat dihitung jika derajat ionisasinya diketahui. Artinya kita juga bisa mengetahui konsentrasi ion OH- basa lemah tersebut. Caranya kita harus mengetahui dulu itu derajat ionisasinya. Ya, yang pertama tentang basa kuat. Ini yang kedua ya, mohon maaf. Yang kedua ada basa kuat, yaitu senyawa basa yang dalam pelarut sepenuhnya terurai menjadi ion. Maksudnya sudah sempurna gitu. Contohnya ada KOH dan juga NaOH. Reaksi ionisasi basa kuat ini merupakan reaksi yang berkesudahan. Mengapa? Karena sudah dianggap setimbang ya. Secara umum rumusnya bisa dikatakan seperti ini. Yang ini merupakan persamaan reaksi. Ini rumusnya ya. Oke, kita masuk ke bab 2 tentang larutan penyangga atau buffer. Buffer itu larutan penyangga atau buffer, yang kita kenal buffer itu larutan yang pH-nya praktis tidak berubah walaupun ditambahkan sedikit asam atau basa atau larutan apapun yang diencerkan. Karena larutan penyangga ini mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Jadi saling gitu. Oke. Larutan penyangga juga dibedakan menjadi dua. Ada larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam itu merupakan campuran asam lemah dan juga basa konjugasi. Basa konjugasi itu maksudnya garamnya. Contohnya ketika kita melarutkan campuran CH3COOH atau dia asam lemah. Kemudian CH3COO- dia garam atau basa konjugasinya. Itu. Nah, cara kerja buffernya asam atau cara kerja larutan penyangganya ini, ketika misalkan CH3COOH dan CH3COO- dalam larutan akan terjadi rumus seperti ini kan. Ini
Nah, ketika penambahan asam, dia akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Ion H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan CH3COO- membentuk CH3COOH, membentuk reaksi seperti ini. Nah, jadi ketika ini akan menggeser ke kiri. Akibatnya, ion H+ ini akan ditambahkan ke basa konjugasi. Kemudian ketika cara buffer asam ditambahkan dengan basa, ion OH- dari basa akan bereaksi dengan ion H+ membentuk air, sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan dan konsentrasi ion H+ tersebut dapat dipertahankan. Jadi, basa yang ditambahkan akan praktis bereaksi dengan CH3COOH yang membentuk CH3COO- dan air. Maka ketika ditambahkan dengan penambah basa, persamaan reaksinya akan menjadi seperti ini. Yang kedua, kelarutan penyangga basa. Larutan penyangga basa itu merupakan campuran basa lemah dengan asam konjugasinya atau garam. Contohnya di sini larutan NH3 itu sebagai basa lemah dan NH4+ nya dia merupakan asam konjugasi atau garamnya yang akan menetralkan, menyangga. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya di sini penyangga basa NH3 dan NH4 dalam larutan kesetimbangan seperti ini. Kenapa OH-? Karena di sini basa, yang menjadi konjugasi itu asam. Nah, ketika basa ini ditambah dengan penambahan asam, maka ion H+ dari asam akan mengikat ion OH-, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kanan dan konsentrasinya ion OH- dapat dipertahankan. Asam yang ditambahkan juga akan bereaksi dengan NH3 dan akan membentuk rumus reaksi seperti ini. Kemudian cara kerja buffer ketika ditambahkan dengan penambah basa, yang artinya penambahan basa akan menggeser ke kiri sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan pun bereaksi dengan asam dan akan membentuk basa dan air seperti reaksi berikut ini. Nah, kemudian cara menghitung pH larutan buffer seperti ini. Misalkan tadi larutan penyangga CH3COOH dan NaCH3COO. Asam asetat tersebut akan terurai seperti reaksi ini. Nah, dengan Ka sama dengan tetapan ionisasi asam lemah, A jumlah molekul asam lemah, dan G jumlah mol garam. Nah, ini contohnya. pH larutan penyangga yang dibuat dari 50 ml CH3COOH 0,1 m dengan 50 ml NaCH3COO 0,1 m dan Ka yang diketahui 1,8 kali 10⁻⁵. Maka cara menghitungnya, mol CH3COOH sama dengan volume kali M, yang artinya volume berarti kan 50. Kemudian mol ini dijadikan ke mmol per mol menjadi 0,1. Setelah dikali 50 dikali 0,1 hasilnya 5 mmol per mol. Ini untuk yang asam asetat atau CH3COOH. Sama begitu pula dengan NaCH3COO. Rumusnya V kali M. Kita ubah M-nya dulu, kemudian hasilnya. Nah, kemudian ke larutan penyangga basa dengan Kb artinya tetapan ionisasi basa lemah, A itu jumlah mol basa lemah, dan G jumlah mol garamnya atau konjugasi. Contohnya pH larutan penyangga dibuat dari 50 ml NH3 0,1 m dengan 50 ml NH4Cl 0,1 m. Kp yang diketahui atau tetapan ionisasi yang diketahui sama. Maka menghitungnya juga sama seperti yang tadi ya. Nah, cuma di sini ketika ingin menghitung pH, rumusnya kan 14 min pOH. Kalau basa dia ada ininya. Nah, 14 min pOH. 14 dikurangi 5 ini min log 1,8 Kp nya, jadi hasilnya 9 plus log 1,8.
Selanjutnya ke bab 3 tentang kesetimbangan kelarutan atau KSP. Apa sih kesetimbangan kelarutan atau KSP? Itu merupakan sejenis kesetimbangan dinamis yang mana apabila senyawa kimia dalam keadaan padat berada dalam kesetimbangan kimia dengan kelarutannya, padatan tersebut dapat larut tanpa perubahan atau disertai disosiasi atau disertai reaksi kimia dengan konstituen lain seperti asam dan basa. Rumus KSP-nya seperti ini, sudah saya kasih ya. Rumus KSP-nya seperti ini, di mana A+ merupakan kation dalam larutan berair, B- merupakan anion, A kecil dan B kecil ini merupakan konsentrasi relatif A dan B. Oke, hubungan kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan. Tetapan hasil kelarutan atau KSP itu kan merupakan hasil kali konsentrasi ion pada saat dia larutannya jenuh. Dalam larutan jenuh, zat padat yang sukar larut akan mengalami kesetimbangan antara padatan yang tidak larut dengan ion zat yang larut. Nah, di sini ada pertama zat padat dengan jumlah ion dimisalkan 2. Seperti ini jadi. Ini contohnya ya. Ini contoh misal jumlah ionnya ada 2. Nah, ini. Ionnya kan ada 2. Rumusnya kita buat seperti ini. Maka kita tinggal masukkan ke rumus yang seperti ini. Dimasukkan. Ini sebagai A, P berarti Q, kemudian 2 dimasukkan. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan ketika zat padat dengan jumlah ion yang berbeda. Di sini ada jumlah ion 3 dan 4. Oke. Pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan. Pada reaksi kesetimbangan itu yang sudah tertera, penambahan ion P2+ atau Q2- akan menggeser kesetimbangan ke arah Pq. Kenapa? Yang mana akibatnya kelarutan Pq ini akan semakin kecil. Jadi keberadaan ion sejenis akan menurunkan kelarutan. Jadi maksudnya di sini 2+, 2- ion yang sejenis dia akan menurunkan kelarutan. Gitu. Jenis larutan berdasarkan kelarutan. Yang pertama ada larutan belum jenuh, yaitu larutan yang mana jumlah zatnya terlarut dalam larutan lebih kecil daripada kelarutannya pada suhu tertentu. Yang kedua, larutan jenuh, yaitu larutan yang jumlah zat terlarut dalam larutannya sama dengan kelarutan pada suhu tertentu. Yang ketiga ada larutan lewat jenuh, atau artinya larutan yang jumlah zatnya terlarut dalam larutan besar daripada kelarutan pada suhu tertentu. Jadi bisa dibedakan ya, bisa dimengerti. Selanjutnya ke bab terakhir, bab 4 tentang senyawa kompleks. Di sini penetapan kadar lokalnya ada Mg, Zn, Mn, Jd, Hg, Pb, Cu dan lain-lain. Itu berdasarkan senyawa kompleks. Itu contohnya dari senyawa kompleks. Nah, jadi senyawa kompleks ini ada 2 macam. Menurut teori asam basa Lewis dan juga menurut teori senyawa koordinasi Werner. Kalau menurutnya asam basa Lewis, seperti yang ada di video review saya sebelumnya juga ada, yang mana menurut G.N. Lewis ini asam merupakan zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa berarti dia memberikan pasangan elektron. Artinya senyawa kompleksnya yaitu suatu proses netralisasi yang membentuk koordinasi. Contohnya seperti gambar ini. Mohon maaf ini buram. Contohnya seperti ini. Oke. Contoh pembentukan kompleks. Nah, seperti ini contohnya. Reaksi kompleks yang mana artinya reaksi netralisasi antara asam dan basa, itu senyawa kompleks. Kompleks dengan ion logam, nah dia akan seperti ini nih. Ag dia logam, NH3 sebagai ligan.
Ligan itu gugus molekul atau ion yang sedang pada sentral ion. Artinya, tiap ion ligan memiliki paling sedikit satu pasangan pemberi elektron yang dengan logam akan membentuk suatu koordinasi. Kemudian, logam juga harus memiliki orbital kosong yang memiliki energi untuk dapat menerima elektronnya. Itu adanya PeP dan ada PeP atau tidaknya gitu. Kemudian, nah ini merupakan kelat adalah kompleks, tetapi kompleks belum tentu kelat. Hanya ligan polidentan saja yang dapat membentuk kelat. Nah, ini contoh ligannya. Antara contoh ligan unidental atau sederhana dan juga contoh ligan polidental. Selanjutnya ke teori Werner tentang senyawa koordinasi, yang mana mencakup suatu atom atau ion logam yang dikelilingi oleh ion-ion atau molekul netral yang dikenal sebagai ligan, di mana logamnya itu merupakan ion pusat. Bilangan Werner itu jumlah ligan yang dapat berikatan dengan ion logam. Contohnya seperti itu, Zn NH342+, maka bilangan Wernernya 4. Kenapa? Karena ini. Sudah jelas ya? Itu. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.